Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat semuanya dimanapun berada, kembali lagi pada channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing kembali, yakni berkenaan bagaimana cara kita memahami pada setiap nada-nada tilawatil Quran atau pada setiap tingkatan nada nazam tilawah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memahami atau ingin belajar tilawatil Quran. Yang pertama yang harus diperhatikan ialah niat atau kesungguh-sungguhan kita dalam ingin belajar memahami nada-nada tilawatil Quran ini. Yakni harus ada niat dan kesungguh-sungguhan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan atau dipahami ialah kita harus punya mentor ataupun guru dalam belajar ilmu tilawatil Quran ini. Karena ketika kita tidak memiliki atau tidak mempunyai guru dalam belajar, maka sama saja kita sia-sia dalam belajar, ya. Jadi kita percuma kita belajar tetapi tidak ada yang mengoreksi, seperti itu contohnya, ya. Nah, jadi harus ada atau harus mempunyai guru atau mentor dalam kita belajar. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan atau dipahami ialah harus mempunyai recording atau rekaman. Ya, ketika kita latihan itu harus mempunyai rekaman. Ya, karena ketika kita sedang latihan, maka patokan kita itu ialah rekaman hasil daripada kita latihan dengan guru, ya. Misalkan guru kita atau mentor kita sudah memberikan makro tilawahnya, sudah merekamkan, atau kita sendiri yang merekam suara guru kita. Nah, jadi ketika kita latihan sendiri, kita mempunyai recording atau rekaman hasil daripada kita latihan dengan guru kita. Kalau saya dulu ketika awal pertama kali belajar tilawah, rekaman itu menjadi guru kedua kita, ya, guru kedua saya. Setelah guru besar, setelah guru saya atau mentor saya, maka rekaman itu merupakan guru kedua saya. Jadi ketika saya pribadi latihan sendiri di rumah, itu selalu mendengarkan rekaman. Misalkan ketika kita membawakan nada awal, ya, misalkan ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita dengerin lagi itu rekaman hasil dari kita belajar itu sama atau tidak, ya. Nada, kemudian ayunan, kemudian cengkoknya dengan apa yang sudah diberikan oleh guru kita. Kalau misalkan tidak sama, kita ulangi lagi, kita dengerin lagi rekamannya. Kemudian kita praktikkan seperti itu. Misalkan contoh, kita mendengarkan rekaman terlebih dahulu. Misal rekamannya seperti ini misalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Misalkan rekamannya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mempraktikkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ketika kita merasa kok ini agak beda, ya, gitu, ya. Agak beda dengan hasil rekaman tadi. Jadi kita ulangi lagi sampai betul-betul apa yang kita praktikkan dengan apa yang kita dengarkan itu sama, baik itu ayunannya ataupun cengkoknya itu harus sama. Jadi seperti itu. Nah, ketika sudah berulang kali, jadi latihan itu bukan cuma satu kali, tetapi harus
berulang kali kita latihan ya. Ini menggunakan rekaman. Nah, ketika kita itu latihan sendiri, rekaman itu untuk kita latihan sendiri. Contoh lagi, misalkan nada ta'awudnya sudah dapat, kemudian masuk ke nada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan rekamannya seperti ini, kita dengerin berulang-ulang kali. Minimal didengerin itu sebanyak 10 kali minimal ya. Dengerin terus, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Terus didengerin, kemudian kita praktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mempraktikannya berulang-ulang kali. 5 kali, 10 kali, bahkan lebih banyak juga lebih bagus. Agar daya ingat kita dalam mempraktikkan itu kuat ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya. Bagaimana cara kita untuk memahami setiap nada-nada dalam tilawatil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.